Prasidya Puspa kembali lagi dalam Ngabuburit bersama Tokoh. Hari ini saya berada di Gelora Bung Karno, Jakarta dan pas banget sore ini lagi ada salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang berolahraga. Ngabuburit ya kayaknya sambil nunggu waktu berbuka puasa. Siapakah beliau? Langsung aja kita ikut olahraganya ya. Let's go! Assalamualaikum. Assalamualaikum Puspa, gimana kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ngapain? Olahraga? Ikut Bapak. Ayo. Kita santai dulu kali ya, Ayo, Pak. dengan Sambil senang hati. ngobrol-ngobrol. Udah berapa lap tadi? Baru satu. Baru Ini satu. cuaca sangat mendukung, enak sekali. Enak banget. Tapi memang Sejuk. jogging atau lari rutin Pak bulan puasa? Iya, saya hampir tiap hari. Oke. Kalau tidak lari, main tenis. Nah, 2. Aha. Tapi hampir tiap hari. Kalau bulan puasa sore hari olahraganya. Kalau Berapa tidak menit puasa, Pak dijadwalkan? saya kalau libur bisa 2 jam. Wow, hebat. Kalau tidak libur hari kerja 1,5 jam. Apa Jam makna berolahraga untuk seorang Zulkifli Hasan? Sehat itu nggak bisa diwakilkan. Setuju. Saya mau sehat nih, olahraga dong. Titip ya, saya wakili olahraga, kan nggak bisa. Jadi harus dikerjakan agar kita bugar, fit, sehat. Nah, kalau kita bugar sehat kan produktif. Betul. Kalau kita sakit, sudah tidak produktif, ongkosnya mahal. Nah, itu dia. Daripada ngeluarin Iya. ongkos mahal buat sakit, mending sehat. Mendingan jaga badan. Murah lagi. Udah sendiri bisa, Betul. bertemannya bisa, tinggal teteng sepatu di mana saja bisa kan? Aha, Iya. aha. Saya kalau ke daerah kemana saja saya. Pasti sempat kan? Iya. Bahkan kalau kunjungan saya banyak jalan kaki. Itu. Apakah dalam negeri, apalagi luar negeri. Saya kalau 10 kilo jalan. Operasi pasar 5 juga kilo, ikutan jalan. termasuk olahraga tuh. Jalan ya senang. Nah, jalan tuh enak lah. Nah kalau hobinya tadi lari, tenis, Dulu golf dulu. dulu golf. Oleh pensiun. Ada hobi baru nih, ditelepon Pak Jokowi 9 kali. Nah, dulu pernah ya baru-baru. Kalau sekarang sering diajak ke pasar Aha. untuk ngecek harga-harga barang-barang ya. Oke. Karena beliau itu sangat konsen akan keperluan kebutuhan masyarakat banyak, sangat konsen. Jadi kalau harga naik sedikit aja, 1% aja, itu Pak Jokowi itu radarnya bunyi itu, tut bunyi. Langsung kita ditanya, ada apa ini? Gitu, cepat sekali. Oke, kalau ngomongin soal bahan pokok, makanan deh, biar tetap fit, biar tetap bugar. Ya. Pak Zul tuh makannya apa sih sahur? Oh sahur saya nggak banyak, buka yang banyak. Oke. Sahur saya air putih, minum air putih, kemudian buah, Aha. ya tambah telur 2. Oke, proteinnya Ah, telur. telur, udah. Kalau ada ya 1 keping roti cukup. Kenyang Pak. Udah, iya. Karena kan bukanya banyak biasanya. Iya, bukanya kan banyak kan. Jadi sahurnya nggak berat perut kan. Bukanya yang penting kurangin gula, enggak? Apa Oh. makan aja? Saya Gorengan? nggak begitu Saya sukanya goreng pisang. Oke. Goreng pisang. Jadi biasanya kalau buka puasa saya selalu ada goreng pisang. Cuma sekarang lagi habis. Goreng pisang khusus ada? Dari Lampung. Wow, langsung dari kampung. Iya, karena itu ada kenangan ya. Apalagi di sana ada UMKM kan. UMKM yang produksi pisang sekarang sudah ekspor. Ya, itu saya rutin pesan untuk saya dan saya pesan juga kalau udah tamu saya bagi. Gitu. Biar mereka nyoba, nanti tahu enak kan beli. Beli UMKM-nya terbantu gitu. Ini ternyata bulan puasa GBK juga tetap Rame Rame ini, ya? nanti tambah sore tambah rame Puspa. Apalagi sekarang kan sudah tidak dilarang lagi, kita sudah Betul, bebas. sudah nggak ada PPKM pembatasan. Ya. Ini nggak ada pembatasan lagi. Jadi pengalaman karena kita kena COVID-19 bahwa hidup sehat itu penting. setuju. Ya kan? Menjaga kebugaran itu penting sekali. Karena nanti kalau ada kemarin kan yang banyak kondisinya lemah bisa terserang. Tapi kalau yang fit biasanya itu dia bisa kuat menghadapi penyakit apapun yang datang. Tapi coba ini khusus di bulan puasa, tips dari seorang Zulkifli Hasan menjaga kesehatan, berolahraga sama makannya seperti apa? Saya bulan puasa itu Puspa tidak kurang kegiatan, tambah banyak.
Karena puasa itu tambah sehat. Ya, puasa itu biasa kita penuh. Nah, ini kan kosong. Dia jadi apa semacam apa ya? Sirkulasi apa namanya? Darah kita, pencernaan itu kembali baik normal gitu ya. Jadi puasa itu menambah tenaga. Saya kalau kemana-mana saya puasa. Tidak hanya bulan puasa. Saya biasanya puasa, sehari enggak. Kalau nggak belum puasa. Nah kalau saya puasa itu kuat, kemana-mana itu kuat. Tapi kalau ngelihat anak muda Pak, sekarang sudah tidak ada pembatasan, bisa kembali berolahraga, biar hidup sehat, biar umur 60 nih tetap kayak ya, 62. Pak Zul, udah mau 62. Iya. Apa pesannya untuk anak-anak muda? Ayo kita olahraga. Karena sehat tentu mesti bugar caranya olahraga. Olahraga nggak bisa diwakilkan. Kita mesti kerjakan sendiri. Jadi olahraga penting untuk menjaga kebugaran, artinya untuk menjaga kesehatan agar kita produktif. Nah itu pesan. Siap. Ya. Kita akan lanjut olahraga, Ya. lari-lari sebentar sambil kita nunggu buka puasa sebentar lagi dan kita akan buka puasa di Tempat saya. kediaman Bapak. Oke. Langsung di kediaman Zulkifli Hasan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ngabuburit bersama Tokoh. Saya setiap hari turun ke pasar, ke lapangan, cek dengar suaranya, pedagang gimana, konsumennya gimana, kan, distributor gimana, sehingga kita tahu dan apa yang akan kita lakukan, kita memahami secara tepat. Kembali lagi dalam Ngabuburit bersama Tokoh. Saat ini saya sudah berada di rumah dinas Menteri Perdagangan Indonesia, rumahnya Pak Zul ya. Tadi kita habis lari di GBK, sempet-sempetnya main tenis dulu, nggak capek Pak? Ya kan olahraga harus terus dilakukan. Ya bulan puasa tidak menghambat kegiatan kan, tetap harus dilaksanakan. Tapi bahkan lebih banyak mestinya. Lebih banyak, tadi masih kurang Pak? Ya sedang lah, sedang. Sejak kapan Pak suka sama tenis? Tahun 88. Itu Tapi baru belajar 88. itu otodidak atau ada Enggak, belajar sendiri pelatihnya? aja. Belajar Ya sendiri ada aja? pelatih-pelatih kampung gitulah. Nah, ini kan tugasnya banyak banget, apalagi menjelang menjelang Lebaran. Bulan puasa ini semua orang khawatir tadinya harga-harga akan naik, kebutuhan pokok akan naik. Catatan Pak Zul mengenai harga pangan dan kebutuhan pokok di bulan Ramadan ini seperti apa? Alhamdulillah sekarang Puspa, harga-harga sembako untuk pertama kalinya mau Lebaran turun. Paling kurang stabil. Apa misalnya telur dari 32.000 sekarang bervariasi antara 25, 26, 27, 28 ya. Ayam biasanya 37, sekarang bervariasi 30, 31, 32, 33, 34 gitu. Cabai rawit 80 sekarang 25. Cabai merah keriting ya 25.000, 30.000 gitu. Bawang harganya 30.000. Bawang putih antara 28, ada yang 27, ada yang 32 gitu. Beras turun 300 sampai 500. Jadi Beras medium dan juga rata-rata hampir turun. Minyak stabil, ada minyak 14, yang dulu 26.000, sekarang premium sekarang tinggal 19. Yang dulu 19 sekarang 16. Yang dulu 17 sekarang 15 gitu. Turun. sulit nggak Pak melakukan pencapaian itu? Ya kerjanya super mikro. Jadi kita koordinasi pelaku usaha pedagang eceran, kita undang ajak ngomong. Usaha-usaha besar kita ajak ngomong, satgas kita intensifkan pengawasan ya. Saya setiap hari turun ke pasar, ke lapangan, cek dengar suaranya, pedagang gimana, konsumennya gimana kan, distributor gimana, sehingga kita tahu dan apa yang akan kita lakukan, kita memahami secara tepat gitu. Instrumennya ketemu, sehingga harga ketersediaan ada, ketepatan barang ada, sehingga harga ini bisa stabil. Kecuali kalau musim. Misalnya musim hujan terus ya cabenya mungkin kurang banyak produksinya. Nah itu susah memang. Itu terkecuali. Oke. Apakah pencapaian ini juga karena pressure dari Pak Jokowi mengingat harga minyak kemarin
tinggi terus ditakutkan harga kebutuhan Ya pokok tahun juga lalu akan kan naik. ramai sekali ya harga minyak, harga sembako yang menjadikan saya jadi mendak kan, gitu. Ya belajar dari situ ya kita, Pak Jokowi itu kan presiden yang sangat perhatian kepada masyarakat banyak, apalagi itu kebutuhan sembako, bahan pokok. Oh itu intens sekali. Ya presiden kita ini paham betul cabai itu beras, bawang, ngerti betul ibu-ibu kesulitan kayak apa. Jadi saya kerja lebih keras. Sehingga saya tiap hari ke pasar. Tiap hari pertemuan dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan apa namanya sembako ini. Karena kalau nanti presiden ngecek saya nggak tahu, waduh kan malu. Ya, tidak hanya malu, nanti berdampak buruk kan kepada kebijakan. Oleh karena itu memang ya kita harus kerja siang malam gitu ya. Tidak hanya mikro tapi detail tapi juga super mikro sampai danu sekali gitu. Akar-akarnya langsung Iya, dicari gitu, tahu ya. ya Pak. Sehingga instrumennya tepat. Kalau operasi pasar Pak, biasanya masih nggak sih menemukan mungkin ada orang-orang yang quote unquote masih melakukan kecurangan, masih naikin harga? Ya kalau tidak diatur ya orang dagang kan mau untung. Untung dikit mau lebih banyak, banyak mau banyak lagi kan. Nah maka harus diatur, ditata. Nah kalau nggak diatur, nggak diawasi ya, nggak dievaluasi ya begitu. Didiamin. Orang misalnya saya tahan dulu nih cabai saya nih 1 hari kan 2 hari bisa mahal. Saya tahan dulu nih minyak saya nih 3 hari lumayan. Kosong dikit naik baru dijual kan bisa. Tapi kalau ada Satgas rutin, stoknya berlebihan, kurang, ada yang lebih dicek. Nah bisa dikasih anu kan, apa tuh namanya tuh garis penalti kan. Nah, orang takut gitu. Jadi ada penegakan, ada penegakan hukum, ada pengawasan sehingga semua bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Sama seperti yang waktu itu kasus ada stok minyak kita. Ya, misalnya ya orang ada 1 juta ton, 1 juta liter gitu kan. Tapi itu akhirnya sudah Ya kalau diawasi cepat. dikembalikan. Sudah Begitu dicek gudang penuh kok nggak dikirim. Nah, kan orang khawatir. Tapi kalau nggak dibiarkan saja ya orang dagang maunya kan untung kan. Berbicara soal minyak kita Pak, bagaimana stoknya saat ini? Apakah memang kita tidak perlu khawatir untuk Minyak kita itu Lebaran dari 300.000 sekarang saya tambah jadi 450.000 ton. Jadi udah lebih. Kalau masih kurang ya terlalu sukses. Karena terlalu sukses. Kan minyak kita itu dijatakan 300.000 ton untuk ibu-ibu yang berkemampuan kurang di pasar-pasar tradisional. Namanya minyak curah. Karena kita lihat minyak curah kurang higienis, kita ganti minyak itu. Yang ada apa tuh namanya kemasannya ya kan? kemasannya lebih Untuk bagus. mereka. Ya. Tapi karena kemasan bagus sama dengan premium, yang orang kaya pun orang premium beli juga itu. Ya kita juga. Terlalu sukses. Gitu. Jadi kita sekarang kembalikan lagi utamanya ke pasar gitu. Tapi sudah ditambah bukan hanya 300.000, jadi sekarang 450.000 ton per bulan. Itu tadi kalau soal minyak. Kalau soal daging ini menjelang Lebaran yang sudah pasti demand-nya akan tinggi sekali. Iya. Stoknya seperti apa Pak? Waduh banyak izinnya tuh. Saya kalau nggak salah 1 juta lebih tuh. Iya, daging sapi, daging kerbau 100.000 ton, banyak. Jadi kemarin saya di Semarang dari 150.000, rata-rata 130.000 dan 120. Yang bagus sekali 140. Udah tuh daging nggak ada lemak sama sekali. Jadi kalau nggak turun pun standar lah sudah, stabil harganya. Kalau di Jawa turun sedikit harga daging. Gitu. Lebaran itu kan juga soal baju. Ya. Baju Lebaran, baju baru. Nah ini yang isu belakangan ramai sekali kita tahu. Pak Mendak ini sangat melarang mengenai thrifting. Iya, ini apa kan yang baju perlu kita ketahui? Ini kan baju bekas. Jadi ada aturan undang-undang itu, ngimpor yang bekas-bekas itu nggak boleh, Puspa. TV bekas, kulkas bekas, lampu bekas, AC bekas, itu nggak boleh. Baju bekas nggak boleh. Nah, udah dilarang, ini maksudnya nyelundup. Masa nggak ditangkap? Kalau nyelundup baju boleh, berarti nyelundup mobil boleh dong. Nah, nyelundup emas boleh dong, Mas. Nah, kita jadi negara apa? Iya. Jadi nyelundup itu melanggar hukum pidana. Jadi disita barangnya dimusnahkan. Udah bagus itu. Jadi itu pakaian bekas itu nyelundup merugikan, tidak berpajak, merugikan kita. UMKM kita bisa gulung tikar. Dia nggak berpajak, murah dong di sini, bekas lagi. Perubahan iklim penting, silakan. Biar aja perubahan iklim untuk negaranya.
kita nanti baju bekas dari tempat kita juga kan banyak. Kan jual baju bekas boleh. Kan banyak toko loak. Saya dulu waktu SMA, kurang uang kos, saya lego dulu lepis. Boleh kan? Gimana toko loak kan ada tuh. Oh lepis taruh dulu deh, uang kosan telat. Ya gimana buat makan kan? Sampai sekarang banyak, boleh. Yang nggak boleh ini mereka ilegal, nyelundup. Gitu. Kedua, UMKM kita ini kan terganggu. Ya. Saya tadi melihat apa namanya? Jacklers. Waduh, keren-keren tuh anak muda punya Itu isinya karya-karya. brand lokal semua ya Pak? Brand lokal semua murah. Wah, bajunya ada 100.000, 70.000. Padahal kualitasnya juga bagus. Bagus, jaket tadi saya beli 200.000, keren. Oh ya? Saya kasih hadiah baru tadi yang lawan tenis saya itu 200.000. Wah, senangnya dipikir baju dari Paris, dari menteri. Nggak taruhnya made in Bandung. Kan? Keren-keren itu terpukul gitu, Bos Pak. Oh, ya ini kan perubahan iklim. Ya udah biar tempat sana aja, biar iklimnya bagus sana ya. Oke lah, jadi Lebaran harusnya sudah aman dengan banyak brand lokal yang menjamur sekarang ya, beli bajunya brand lokal Banyak, aja. iya. Bahan pokok, kebutuhan Aman, pokok, insya Allah. pangan, insya Allah aman ya Pak. Tinggal sekarang nanti mudah-mudahan harus mudik, harus kembali juga bisa lancar, kita doakan Puspa. Ya. Kita harus optimistis Sangat harus. dengan kerja-kerja dari pemerintah, termasuk dengan Tapi harus ada kerjasama seluruh masyarakat kita. Betul. Sebagus apapun aturan, kalau masyarakatnya nggak ikut ya misalnya robot mobilnya diatur bagaimana juga ya susah. Jadi kita juga tertib gitu masyarakatnya. Gitu Bos Pak. baik. Kita akan menunggu azan sebentar lagi, nanti saya akan makan-makan nih, nggak makan sih. Kita akan lihat menu makanan favorit dari Pak Zulkifli Hasan ya untuk Ya, berbuka silakan, puasa. silakan. Tetaplah bersama kami di Ngabuburit bersama Tokoh. Ya keluarga itu tiangnya segala-gala. Kita bisa sukses kalau keluarganya mendukung, keluarganya kompak, keluarganya mendoakan ya. Kembali lagi dalam Ngabuburit bersama Tokoh. Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Mendak ya, membahas bagaimana pekerjaannya beliau belakangan. Sekarang kita sudah penuh dengan makanan-makanan, sudah siap berbuka puasa. Nunggu waktu, iya. Kita nunggu waktu berbuka puasa. Tapi Pak Zul, ini memang makanan hari-hari buka puasa seperti ini? Ya saya bertambah umur, sebetulnya buka puasa sekarang sederhana, nggak kayak dulu. Kalau dulu apa saja pengen dimakan gitu. Kalau sekarang biasanya ya pertama mungkin kurma, kalau buka kalau ada cinil apa tuh ya, bubur atau apa gitu secukupnya sudah. Nanti baru makan. Makan belakangan, lauk. Iya. Makan Makanan- juga ya sederhana lah, paling sayur-sayur dulu, gado-gado gitu. Ini apa kalau dari menu yang ada di sini? Aduh ini ikan enak banget sih Pak ya. Ya, Udah manggil-manggil. kalau dari Sumatera itu Apa yang pasti favorit? mesti ada tuh ikan. Kalau ayam tuh agak langka dulu ya kan. Jadi nomor satu ikan. Kalau sudah ada ikan, lainnya sebetulnya udah cukup. Oke. Jadi kalau sudah ada ikan, tambah ayam udah mewah. Udah mewah itu. Nah, tambah sayur-sayuran. Sudah cukup. Kan? Biasanya siapa yang masak? Kalau sekarang tentu di rumah istri. Iya. Pak Zul pernah pesan makanan dari ojek online nggak sih? Oh iya, beberapa kali sering. Malah sering sekarang. Oh iya? Iya, sering sekali. Jadi Termasuk makan-makan sering. juga ya? Iya, termasuk sering sekarang. Iya. Tapi kalau berkumpul dengan keluarga Pak saat Ramadan biasanya, Iya. apa tradisi yang dilakukan selain berbuka puasa bersama, mungkin Ya, mengunjungi? mesti kalau dari dulu kalau masuk bulan suci Ramadan pasti kita kumpul bareng, buka bareng, habis siap-siap tentu sholat berjamaah, tadarus sama-sama, kemudian kita taraweh ya. Ada kebiasaan kecil saya habis taraweh sebelum witir biasanya kita diskusi ya mengenai keadaan kita evaluasi tahun yang lalu, apa yang belum baik, apa sudah baik gitu ya. Setelah taraweh biasanya baru makan. Makan, nah sudah masing-masing. Itu. Oke. Kalau kita flashback Pak Zul,
Jatuh bangunnya kita semua sudah tahu. Iya. Masuk eksekutif, legislatif, eksekutif Iya, lagi ya, iya. sudah tahu. Iya. Kemudian bagaimana kemarin keluarga ketika Bapak diminta oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri? Kalau kata Pak Presiden, soalnya track recordnya bagus dan suka kerja lapangan. Ya. Artinya sekarang juga beneran ke pasar-pasar terus gitu. Ya, Keluarga kami- seperti apa? Ya kami udah sepakat tahun 97 ya. Saya kan mulai muda sudah usaha ya. 97 udah sepakat dengan istri, bisnis diteruskan anak-anak. Saya berkecimpung di bidang sosial waktu itu, aktivis sosial ya. Kemudian reformasi masuk ke partai politik. Jadi memang bidangnya sudah bidang pengabdian gitu. Ya udah tahu keluarga. Udah karena itu ya kalau dapat tugas ya itu tanggung jawab harus dikerjain dengan baik. Udah mengetahui. Iya. Sudah siap ya? Ya makanya kalau ditanya orang mana yang paling enak Mbak Zul harapkan? Ya buat saya paling mewah itu kalau kumpul sama cucu saya. Oh iya. Waduh mewah itu. Karena nggak sering dapat. Gitu. Ya. Tapi kalau Lebaran sudah pasti kumpul dengan cucu. Ya kumpul kami biasanya. Kalau Lebaran biasanya di mana Pak? Di rumah. Di sini aja? Di rumah, di atau? sini aja. Oke. Kalau dulu ke Lampung, tempat saya, kampung saya ya. Sekarang kan macet ya. Jadi kita kalau mau ke Lampung pun biasanya sebelumnya atau setelah Lebaran lama gitu. Kalau pas Lebaran kan sekarang padat gitu. Kita kasih kesempatan yang sudah jarang pulang ya. Saya kan kapan aja bisa gitu. Apa makna keluarga untuk Pak Zul? Ya keluarga itu tiangnya segala-gala. Kita bisa sukses kalau keluarganya mendukung, keluarganya kompak, keluarganya mendoakan ya. Pasti kalau istri atau suami yang sukses di belakangnya ada suami atau istri yang mendukung kuat di situ, pasti itu. Kemarin kita lihat bersama Pak, waktu silaturahmi Ramadan, itu adem banget ya lihatnya. Ya Pak, seperti kita itu punya keinginan kuat agar kita ini kan saudara, sebangsa setanah air gitu. Jadi jangan sampai kita ini kayak musuh, pecah dua ngapain? Ya kita nggak produktif dong kalau cebong kampret musuhan ngapain gitu ya. Udah nggak zaman ya Pak? Iya, oleh karena itu demokrasi kan biasa. 5 tahun nanti ada pilpres lagi, ada pilpres lagi. Boleh bertengkar tapi yang produktif. Bagaimana sih mengurangi kemiskinan? Bagaimana sih mengurangi kesenjangan? Ya, gimana sih anak-anak kita bisa tidak kalah dengan anak Singapura, anak Jepang, anak Amerika? Nah, itu boleh produktif. Jangan kamu Jawa ya, kamu Barat ya, kamu Tionghoa ya. Ini nggak kuno gitu ya. Ini sudah selesai 78 tahun yang lalu kan. Nah sekarang kita mikirkan bagaimana Indonesia maju 2045 itu kita setara dengan negara-negara maju lainnya. Nah oleh karena itu ambillah inisiatif untuk kumpul bareng gitu. Kita boleh beda, kan beda nggak harus musuhan. Nah, kita sepakat walaupun nggak sepakat. Kemudian bagaimana meneruskan semangat itu, semangat untuk berbagi, semangat untuk mengayomi sama keluarga. Itulah puasa mengajarkan kita, Puspa. Puasa ini kan yang boleh aja kita tahan untuk tidak boleh. Yang boleh ya, apalagi kita bermusuhan kan nggak boleh. Ya mestinya kita bisa tahan. Orang yang boleh aja kita latih tidak kita lakukan, nah itu puasa. Pecah belah, memecah belah, bermusuhan, ngomongin orang, ya, menista, kan jelas nggak boleh. Yang boleh aja kita tahan, apalagi yang tidak boleh itu latih puasa. Kedua puasa itu menahan lapar, haus, dahaga ya. Itu ada empati kan. Bagaimana orang yang nggak punya, bagaimana orang yang telat makan ya, bagaimana orang kelaparan, kehausan. Kita ada empati. Kita tidak lihat yang atas terus. Kita lihat masyarakat keliling kita. Itu bagian dari kita. Itu keluarga kita, saudara kita. Kita boleh saudara seagama iya, tapi ada juga saudara sebangsa, saudara sesama manusia ya. Kita ini bersaudara. Oleh karena itu harus ada rasa empati. Kalau bantu orang nggak usah ditanya, kamu orang mana? Kamu agamanya apa? Ya bantu. Karena dia manusia. Satwa aja, pohon aja kita wajib bantu, tolong. Apalagi manusia gitu. Nah itu dilatih dalam bulan puasa itu. Ya. Oke, ini sambil menunggu azan sebentar lagi mungkin terakhir Pak Zul pesan-pesan untuk sebentar lagi kita akan Lebaran, Idul Fitri, mungkin pesan untuk masyarakat Indonesia supaya lancar. Baik. Lebaran nanti, mudiknya juga harus waspada, lancar semua. Iya, baik. Pemerintah sekuat tenaga, yakinlah ya ketersediaan bahan pokok ada, di mana-mana ada. Alhamdulillah harganya cenderung stabil bahkan turun. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Pemerintah juga kerja keras sekarang mengatur
arus mudik ya, agar tertib. Jadi kita berharap jangan saling melanggar aturan, ikuti aturan yang ada, tertib, tidak usah balapan-balapan sudah mendahului, tertib saja. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Yang terakhir, saya berharap puasa kita ini melatih diri untuk menjadi orang-orang yang takwa, orang yang empati, ya. Oleh karena itu memperkokoh persatuan kita bersaudara, negara kesatuan Republik Indonesia, sebangsa setanah air, saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Kalau udah susah, saling membantu, jauhi pecah belah. Saya kira demikian. Amin ya. Terima kasih banyak Ya, Pak Zul sudah mau diganggu nih buka puasanya. Kita akan menunggu azan berbuka puasa. Terima kasih sudah bersama saya Prasidya Puspa dan juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan hari ini dalam Ngabuburit Bersama Tokoh. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.